kepercayaan, komitmen, ya komitmen, aturan, ya aturan lebih kepada kalau aturan apa bedanya aturan dengan keyakinan kelas? Kalau aturan kan bersifat mengatur, maksudnya memaksa. Jadi tanpa adanya kompromi dulu ya. Tapi kalau keyakinan kelas adalah secara sukarela bersepakat antara siapa dengan siapa? Antara guru dengan murid. Ya, kita sebagai ibu sebagai wali kelas, kalian sebagai murid kelas sebelah kita. Baik, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang telah disepakati secara universal. Ya, jadi yang dijadikan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang baik yang telah disepakati bersama, yaitu bersama seluruh kelas 11. Itu ya, jadi yang harus diyakini dan disepakati itu adalah hal-hal yang baik atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ya merupakan sifat positif. Positif berarti nilai yang baik ya, dengan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Jadi nilai yang baik yang ingin dicapai oleh individu. Itu berdasarkan teorinya William Glasser pada dengan teori kontrol tahun 1984. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang harus dijadikan teladan. Nah, nilai kebajikan yang harus dijadikan teladan oleh kalian di kelas disepakati kita bersama apa saja? Ada nilai tanggung jawab, kerjasama, toleransi juga ada. Apalagi selain ini? Empati butuh tidak? Jujur juga butuh dan sebagainya. Itu. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang harus dijadikan teladan bagi warga sekolah. Warga sekolah salah satunya adalah kalian siswa dari kelas. Karena kita adalah meyakini akan membuat kesepakatan keyakinan kelas. Itu ya. Oke. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama tidak usah terlalu panjang, ya. Yang kedua adalah keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Tadi tidak terlalu banyak. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan kelas. Ya. Kalau sekolah berarti keyakinan sekolah, kalau kelas berarti keyakinan kelas. Kemudian setiap murid atau bagian dari kelas harus berkontribusi membuat keyakinan kelas, setiap anak satu-satu, ya. Kemudian setelah itu meninjau kembali apa saja yang harus dijadikan keyakinan kelas, apakah cocok atau tidak. Nah, kita akan mendaftarkan melis dari 20 berapa 20 siswa ya? 17. Lain ada yang sakit, ada yang izin. Sakit. Nah, jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Ada 2 orang yang sakit, hanya 2 orang yang sakit, tidak ada masalah ya. Kemudian harus meninjau kembali ketika sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian adapun langkah-langkah, yang pertama kalian akan ibu kasih sticky note. Nanti kalian menuliskan masing-masing tadi apa saja nilai-nilai kebajikan yang ingin diyakini di kelas, yang ingin diterapkan di kelas. Nanti masing-masing ibu kasih. Kemudian dari masukan tersebut dicatat, masukan boleh kita tempel di papan tulis, sehingga yang lain bisa melihat. Tempel dulu. Setelah itu yang membuat kalimat negatif harus dijadikan positif di situ. Tapi nanti insya Allah tidak akan ada kalimat negatif. Kemudian meninjau kembali tadi ya, dari jumlah siswa yang berkontribusi tentang keyakinan kelas, di list kembali. Khawatir ada yang sama redaksi kalimatnya, kita jadikan
janji kalian bersama-sama agar kelas ini, kelas 11-4 ini lebih baik lagi, lebih disiplin lagi, dan bisa menerapkan budaya positif dengan baik. Ya, sebetulnya keyakinan kelas ini kenapa diterapkan untuk membangun motivasi intrinsik kalian. Ekstrinsiknya adalah keyakinan kelas, kemudian kalian jalankan sehingga membentuk motivasi intrinsik. Misalnya ada kata disiplin, datang ke sekolah. Karena ada keyakinan kelas, kalian akan berdisiplin. Mungkin kita akan membuat konsekuensi atau tidak tergantung kelas. Tapi setelah dijalani akhirnya timbul kesadaran dari diri intrinsik. Jadi kalian tidak melihat keyakinan kelas lagi, tapi secara budaya atau secara pembiasaan sudah disiplin datang tepat waktu ke kelas. Itu ya. Baik. Nah contoh, nah ini dia nilai-nilai yang tadi disebutkan ya. Tadi ada kreatif, kemudian ada gotong royong, tanggung jawab, seperti itu. Toleransi ada ya, bersyukur, bijaksana, itu dia. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Terus, berikut contoh. Contoh keyakinan kelas yang pertama adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Ini boleh menggunakan kalimat ini. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti kalian harus tepat waktu menentukan tugas. Kami meyakini bahwa harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, oke. Kemudian ada juga keyakinan kelas 5 nih, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kalian nanti buat apa saja untuk kemajuan saat ini. Paham ya? Ya. Ibu kasih satu-satu di film ini, kalian yakini apa yang akan disepakati di kelas ini, biar kelas ini menjadi lebih baik lagi. Oke. Yang besar tulisannya biar kelihatan. Oke. Orange. Sudah selesai, kita tempel di papan tulis ya. Warna hijau. Ditulis? Kalau sudah, yuk silakan tempel. Dari mulai dulu sebelah sini. Tempel, yuk di sini. Semuanya tempel satu-satu. Iya. Nah, oke. Yang besar, oke. Oke, lanjut. Iya, terus
Ya, iso boleh, juga boleh. Ya, boleh. Iso. Baik. Silakan dibaca iso. Yang pertama adalah yang pertama adalah kita daftarkan ya. Ya. Pertama, keyakinan setiap siswa-siswi kelas 4 senantiasa peduli satu sama lain. Peduli ya. Peduli satu sama lain. Terus. Kedua, setiap siswa-siswi harus memiliki rasa empati dan rasa kekeluargaan terhadap satu sama lain. Peduli, sebentar. Peduli dengan empati sama kan nih? Berarti mau empati apa mau peduli yang ditulis? Peduli. Peduli berarti punya siapa tadi yang empati, rasa kekeluargaan terhadap satu sama lain, memiliki sikap positif seperti senantiasa membantu, menghormati guru dan lain-lain. Oh, dua, menulisnya dua. Menghormati guru gitu dan orang lain. Oke. Yang empatinya ke sini ya, menghormati guru dan orang lain. Oke, lanjut. Apalagi yang belum siapa? Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kami meyakini bahwa kami akan menjalankan kewajiban kami sebagai pelajar dengan penuh bersungguh-sungguh dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kami meyakini bahwa kami akan belajar. Kami meyakini menjalankan kewajiban kami sebagai pelajar. Meyakini Bahwa menjalankan kewajiban kami sebagai pelajar dengan penuh bersungguh-sungguh. kewajiban kami apa? Sebagai pelajar dengan penuh sungguh-sungguh dan saling mengingatkan satu sama lain. Pelajar dengan sungguh-sungguh. Apa bahasa? Kami meyakini menjalankan kewajiban kami sebagai pelajar dengan sungguh-sungguh, terus Dan saling mengingatkan satu sama lain. Panjang amat ya. Dan saling mengingatkan Satu sama lain. Baik, terus berikutnya adalah Memperhatikan ketika guru sedang berbicara. ya. Berarti ini ya, kesini ya. Menghormati guru kan? Sama dan orang lain. Ya. Terus Berdoa dan membersihkan kelas sebelum memulai KBM. berdoa di sini berarti ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Apa? Berdoa. Berdoa dan membersihkan kelas sebelum memulai KBM. Sebelum KBM. Terus Siswa boleh makan makanan ringan di kelas selama berbagi dan tidak mengganggu KBM. siswa boleh makan, berarti menghargai orang lain ya, menghormati guru dan orang lain. Selama berarti sama ya, makan selama itu tidak mengganggu boleh, tapi kalau sudah mengganggu tidak boleh. Berarti dia masuk ke sini ya. Oke, menghormati guru dan orang lain. Betul. Kemudian Saling menghargai dan saling menjaga perasaan teman. nah ini Sama aja. sama ya, Menghormati diri. menghormati guru dan orang lain. Peduli juga bukan. Peduli juga sama. Oke, terus mana lagi? Nih, Ya, memperhatikan guru saat sedang mengajar. menghormati guru. Sama ya? Oke. Tulisnya. Oke, buat tulisnya. Lanjut. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan kepada kita. Nah, bertanggung jawab gimana nih? Kami meyakini, nah ini tadi ya. Kami meyakini menjalankan kewajiban kami sebagai pelajar dengan sungguh-sungguh dan saling mengingatkan satu sama lain. Artinya ini sama saja dengan bertanggung jawab, nanti ya, bertanggung jawab atas setiap tugas. Gimana nih di sini ya? Bertanggung jawab setiap atas setiap tugas. Setiap tugas yang diberikan kepada kita. Oke, lanjut.
tidak ribut saat pelajaran sedang berlangsung. Saling menghargai, peduli satu sama lain. Mana saling menghargai? Nggak ada ya? Saling menghargai. Kemudian Kami yakini bahwa tidak diperbolehkan untuk membawa makanan ke kelas pada saat pembelajaran, tetapi minuman diperbolehkan selagi tidak mengganggu pembelajaran. saling menghargai. Tuh. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus Kami percaya bahwa keributan yang mengganggu di kelas tidak dibolehkan. berarti apa nih? Kami percaya, kami yakin bahwa keributan yang mengganggu di kelas tidak dibolehkan. Kami yakin ya, yakin bahwa keributan yang mengganggu tidak dibolehkan. Terus Keyakinan kelas. Tertib saat di kelas dan disiplin mengerjakan tugas. tertib Saat di kelas dan saat di kelas. Terus mana tertib saat di kelas dan disiplin mengerjakan tugas. Oke. Halo semuanya, terima kasih Sol. Nah, perhatikan dari yang sudah kita bahas semuanya berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas. Tinggal sepakati saja dari sini. Ya, pilih kalimatnya. Mau boleh kami meyakini atau mau langsung seperti di contoh. Ya, keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 7. Mau pakai yang mana? Mau pakai setiap anggota kelas perlu belajar, atau mau pakai kami meyakini bahwa, nah, ya, dibuat dan putuskan 5 saja yang akan dijadikan keyakinan kelas. Kalian buat 5D dibuat di kertas karton, kemudian kita tempel dan kita pasang di kelas agar dapat dilaksanakan dan diingat. Karena ini adalah sudah yakin. Ya, nanti setelah jadi kita tanda tangani bersama bahwa ini adalah sudah sepakat dan kita jalankan bersama-sama, baik ibu dan kalian. Ya, kalau disiplin waktu berarti ibu juga harus disiplin. Harus menjaga kebersihan berarti ibu juga harus menjaga kebersihan. Jadi siswa dan guru sama-sama menjalankan keyakinan kelas. Oke, baik. Ibu tunggu 10 menit bisa ya? Oke. Boleh di sini kelompok videonya. Video. Yang video yang tadi ya, boleh ya? Dalam bahasa Inggris. Mau apa dulu? kita diskusi ini kan 5 doang ya. Ini belum masuk sih, Bun. Kita lagi 5 dulu. Ya, mau yang digunakan yang mana? Tentuin dulu yuk. 5. Yuk, Mau yang mana tuh? Yang mana? paling benar versi baik pas kayak suatu bapak. Ada. Ya. Aku berdoa. Di pause dulu kan ya? Kami meyakini bahwa Apa kata-katanya? kami meyakini bahwa kami akan berdoa mesti gitu. Ya, yang namanya apa nih? Setiap awal proses Kami pembelajaran. meyakini akan menjalankan kewajiban kami sebagai siswa. Kami meyakini bahwa mencontek itu adalah pelanggaran berat. Taoisme. Terus kelas dibersihkan sebelum KBM. Bersih ya. Doa dulu, Cok. Di sini harus selesai kali ini. Pak Mat. Satu sama lain. Kan saya. Ya, inilah hasil dari diskusi tentang keyakinan kalian. Keyakinan kelas pertama ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah kami meyakini setiap awal dan akhir KBM selalu berdoa dan membersihkan kelas. Yang kedua kami meyakini untuk selalu menghormati dan saling menghargai guru dan orang lain. Yang ketiga kami meyakini untuk saling peduli satu sama lain. Yang keempat kami meyakini untuk bertanggung jawab
dan disiplin. Nah, ini semua disepakati dan diyakini oleh kelas 11 tempat dan ditandatangani oleh ketua kelas 11 tempat. Kita bersama-sama berfoto dengan keyakinan kelas kalian dulu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi banget. YouTube ya kalau Ulangi lagi. Iya, diulangi. Tengok apa diulangi itu saya belum kok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di lingkungan sekolah kita akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri Cahaya Madani Banten Provinsi. Diseminasi ini adalah bentuk aksi nyata kami calon guru penggerak Kabupaten Pandeglang Angkatan 4. Sebagai penyaji pada kegiatan diseminasi ini adalah ada Bapak Arif Rahman Siddiq, kemudian Ibu Hafsari Ayuning Tias, Ibu Hamidah, dan saya sendiri Retno Esaning Tias. Baik, untuk mengawali kegiatan acara diseminasi ini, mari kita sama-sama buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum kepada Pak Harjono, dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah semesta alam. Pada hari ini memberi kita berbagai nikmat karunia-Nya, iman dan kesehatan, sehingga bisa terkumpul tetapi dalam kondisi yang sehat tanpa Allah. Yang kedua, salam semoga senantiasa tetap tertuju pada kita kepada keluarga, pada para sahabat dan keluarga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, Pak Arif, Pak Hamidah, yang pada pagi hari ini akan melakukan diseminasi atau menyebarkan pengetahuan tentang praktik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, baik itu terkait diri kita ya, sebagai seorang guru maupun hubungan dengan siswa gitu ya. Nah, kebetulan saat ini di angkatan 6 ini ada 6 orang sebenarnya, orang yang sedang melakukan aksi nyata atau tindakan nyata terkait apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak ya. Nanti kalau Pak Ibu ke depan ikut guru penggerak akan hal yang sama dan praktek yang sama. Tapi paling tidak walaupun kita belum mengikuti program tersebut, kita sudah mengetahui bagaimana kita dapat menerapkan budaya positif yang mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan di lingkungan sekolah ya, di kelas masing-masing, atau mungkin ada hal yang masih tanda tanya apakah yang salah satu itu benar atau apa yang salah satu masih ada yang perlu diperbaiki ya. Karena pada dasarnya di program guru penggerak itu ada penyalaan, tapi kita diminta selalu refleksi ya, refleksi diri terhadap tindakan kita, mana-mana saja yang perlu kita perbaiki di setiap waktu gitu ya. Sehingga diharapkan semakin hari itu kita mencapai perbaikan yang secara kontinu ya, sehingga meningkat dari segala hal, semakin baik dalam segala hal karena melalui tahapan refleksi ya. Bukan kita menyalahkan, kita refleksi untuk perbaikan gitu ya. Apalagi Bapak Ibu sebagai orang dewasa tidak lagi butuh diajari, hanya kita butuh refleksi dan rasanya introspeksi ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih, semoga lancar dan bisa
sesuai dengan kita CPS ya, sekolah politik, sekiranya mana yang cocok sesuai dan mana yang perlu diperbaiki pada diri kita maupun pada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pembukaan yang dilaksanakan yang disampaikan oleh Pak Harjo. Kita langsung saja ya kepada Ibu. Kita memulai kegiatan diseminasi ini. Penyaji pertama akan disampaikan oleh Ibu Hafsah. Ayo Nintias kepada Ibu Ayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirnya kepada Ibu untuk acara ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan sekarang mulai acaranya, kita akan melakukan sedikit refleksi diri untuk nanti sebagai penguat apakah konsep-konsep yang akan disampaikan ini benar adanya atau masih perlu perbaikan supaya lingkungannya juga mendorong budaya itu terbentuk adalah adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas akan disampaikan oleh Bu Hamidah. Silakan Bu Hamidah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ayu. Mari kita beri aplaus untuk Bu Ayu bersama-sama. Ya, sebelum kita ke keyakinan kelas, ya, Bapak Ibu silakan pilih warna. Nah, kenapa saya speaking kali ini adalah dengan pilih warna pada Jamboard? Nanti saya akan share link Jamboardnya. Di sini karena ada satu kesepakatan antara warna 1, warna 2 dan warna 3. Oleh karena itu saya ingin mengetahui bagaimanakah pemilihan warna pada Bapak Ibu dengan karakter Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu ya. Baik. Di grup besar aja. Saya share sebentar. Kursinya itu ngalangin proyektor. Ya, Bapak Ibu silakan di grup besar ada link Jamboardnya, boleh di klik ya, silakan. Silakan Bu Ayu, di sana nanti terlihat, boleh dikasih nama ya. Untuk kuning misalnya Bu Irma boleh. Nah. Ya, nanti di sebelah sana di bagian bawah ada plus kalau di HP. Ya, ya memang harus diinstal dulu. Oh nggak kuat ya, nggak apa-apa. Baik, nanti bisa dibantu ya Bu Ayu ya. Boleh misalnya Bu Irma pilih mana? Pink, kuning, hijau. Itu sticky note. Ada sticky note nanti di atas ada. Nah, sticky note pilih warna sticky note ya. Ada plus di bagian bawah Jamboard. Nah, boleh. Ada pink, kuning, nanti kasih nama. Misalnya Bu
kuning. Hijau. Oh, hijau. Baik, hijau. Maaf putihnya. Merah ada, merah boleh, merah ada. Bu Dewi ungu boleh. Ungu, merah, kuning. Ya, kenapa? Ungu tidak ada? Oke. Baik. Oh, ternyata distrik Pinus hanya ada warna kuning, hijau, biru, pink. Boleh, kelompokan pink boleh. Yang pink, Bu Dewi pink, kemudian Ibu Mahesa pink. Nah, wah pink ya. Oke, Bu Iis merah pink ya. Ternyata tidak ada. Pink. Waduh, Pak Ari pink. Baik ya. Oke, semuanya sepakat ya. Berarti yakin bahwa dengan warna ini menunjukkan jati diri Bapak Ibu. Pak hitam. Pak biru. Waduh, Pak tidak pink Pak. Biar Blackpink. Supaya itu booming. Ya. Udah? Oke, baik. Yang kita kelompokkan, jadi yang Pak biru, Bu yang biru kita jadikan satu. Nah, sudah sehati nih ya. Kemudian Pak Ari, Umi, Bu Dewi. Kemudian tadi Bu Tia dengan hijau ya, Bu Tia hijau. Oke, nah, sip Bu Tia hijau. Oke, sudah ada 3 warna. Padahal ada yang mirip merah ya, ada yang mirip merah. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat apakah warna tersebut betul-betul menunjukkan kepribadian Bapak Ibu. Kita lihat. Oke, baik. Nah ini dia, udah kelihatan ya. Yang warna hijau. Warna hijau kita sebutkan tadi ada yang hijau ya. Hijau identik dengan warna alam. Ya, warna alam. Bukan alam 11.3 yang isyaratkan tentang pertumbuhan, kesuburan, kemurahan hati dan kesehatan. Hijau. Kemudian ada yang pilih warna biru. Biru identik dengan laut. Mengisyaratkan langit kedamaian, ketenangan, harmonis, stabilitas dan kepercayaan. Luar biasa. Oke. Kemudian tadi yang pilih warna pink. Pink. Pink ini adalah menurut psikologi warna berkaitan dengan hal-hal yang feminin. Feminin, ceria, kekanak-kanakan dan ketulusan cinta. Suka warna pink. Terakhir tadi ada yang pilih warna kuning. Kuning apa oranye tadi, Bu Dewi? Oranye. Oranye. Sebetulnya ungu ya sukanya ya. Oke. Warna orange mewakili makna keseimbangan, antusiasme, petualangan, kesuksesan dan kreativitas. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ini pilihan warna yang dipilih sesuai dengan keyakinan hati kalian. Mohon maaf, hati Bapak Ibu. Ya, sebetulnya tidak semuanya betul. Ini hanya prediksi ahli psikolog saja. Padahal tadi Bu Dewi saya tahu sukanya warna ungu. Coba Bu, ungu sesuaikah dengan Ibu Dewi? Nah, ungu kita bacakan apa ungu menurut saya? Nah, dalam psikologi warna, ungu identik dengan warna kerajaan. Arti warna tersebut berhubungan dengan kekuatan, kebangsawanan, kemewahan, kebijaksanaan dan spiritual. Hindari menggunakan warna ini terlalu banyak karena dapat menyebabkan perasaan frustasi atau arogan. Jangan terlalu banyak, nggak apa-apa. Ya. Soalnya jiwa. Jadi ini apapun sesuatu itu tidak berlebihan. Betul. Ya, yang berlebihan itu dilarang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjut benang merah tadi. Saya melanjutkan apa
memperkuat motivasi perlu adanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Menurut Bu Ilma bagaimana keyakinan kelas? Apa sih keyakinan itu yakin? Apa artinya yakin? Aku yakin padamu. Iya, betul. Betul, percaya ya. Jadi keyakinan itu yakin itu percaya. Percaya. Apa sih yang dipercayai? Kalau dalam skop sekolah, nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebajikan. Kita harus yakin. Kemudian, terima kasih Bu Ilma, yakin atau percaya? Menurut Api bagaimana Api? Keyakinan. Keyakinan itu kan sesuatu yang mendatangi dari dalam diri ya. Betul. Dan itu sulit untuk berubah. Kalau orang sudah merasa yakin, dia akan melaksanakan itu semati. Betul sekali. Luar Itu biasa. saja. Betul. Ya. Berarti yakin itu percaya. Ketika kita yakin, kita mempercayai setulus hati. Artinya dari dalam. Betul tidak, Bi? Baik. Nah, ya, terima kasih untuk Ibu Ilma dan Api. Keyakinan di sini betul tadi ya. Keyakinan di sini adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang telah disepakati secara universal. Artinya secara keseluruhan kita sudah yakin dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada keyakinan kelas. Kalau nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu sudah mengetahui ya nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan masih ingat? Profil pelajar Pancasila salah satunya adalah betul gotong royong. Kemudian disiplin, kritis. Nah, betul sekali. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Baik. Implementasi dari nilai kebajikan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah implementasi dari nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di kelas, kemudian menjadi pembiasaan. Setelah menjadi pembiasaan, maka akan muncul motivasi dalam dirinya sehingga akan menghasilkan suatu disiplin positif. Jadi disiplin positif itu akan terwujud jika sudah menjadi pembiasaan, sudah menerap, maka secara teman ataupun tadi yang namanya penghargaan dengan betul tidak akan terjadi karena sudah muncul dari dalam. Maka dari situ ekstrinsiknya adalah keyakinan kelas muncul menjadi motivasi intrinsik seperti itu. Saya disiplin datang tepat waktu, ya sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, karena keyakinan kelas itu disepakati bersama, maka itu akan menjadi pembiasaan. Muncul dari diri dia bahwa bukan lagi tuntutan kesepakatan, tapi dari dirinya sendiri seperti itu. Baik, pembentukan keyakinan kelas ada. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah pernyataan keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Ya, contohnya apa tadi? Keyakinan kelas dibentuk dalam bentuk positif. Misalnya bagaimana? Bu Is? Tadi misalnya gotong royong atau misalnya disiplin. Keyakinan kelasnya gimana? Bagaimana di kelas? Kelas Ya, saya membersihkan kelas, ruangan kelas. Nah, saya yakin atau kami meyakini bahwa akan membersihkan kelas setiap hari. Betul. Nah, sepakat ya? Oke. Nah, itu salah satunya. Bentuk positif, tidak bisa bentuk negatif. Ya, kita harus bentuk positif. Misalnya bentuk negatif seperti ini, tidak boleh berlarian di kelas. Kemudian menghargai guru. Apalagi, nah, tidak boleh berlarian di kelas. Ganti dengan kalimat positifnya, harus berjalan di kelas. Tidak boleh menggunakan ungkapan negatif, harus dibawa ke positif. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak, ya sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Tadi kata Bu Is, saya atau kami meyakini akan membersihkan kelas setiap hari. Nah, tidak usah terlalu banyak, membersihkan kelas setiap hari. Tuh. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Ya, selain membersihkan kelas, apalagi
Kira-kira? Spin lagi aja, spin lagi. Tapi di ayo, nggak apa-apa. Nah, Bu Dewi aja deh, silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh lain dari keyakinan kelas ini saya sepakati dulu keyakinan kelas ini apakah memang harus contoh di dalam kelas atau memang bisa saja pada saat kita ini forumnya guru apakah bisa di kegiatan guru atau gimana? Apakah harus dalam kelas keyakinan kelas itu? Ya, terima kasih Bu Dewi karena ini adalah skupnya kelas. Ya. Sesuai dengan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama tadi menggunakan bahasa yang positif. Yang kedua jangan terlalu banyak. Dan ketiga adalah harus bisa dipraktikkan di dalam kelas. Tapi untuk keyakinan sekolah juga ada. Nanti yang akan kita rumuskan adalah membedah visi dan misi. Agar bisa diterapkan oleh lingkungan seluruh. Yang saya lihat kalau di CBBS ini saya lihat di kelas 10 sudah melakukan keyakinan kelas tentang pencatatan tugas-tugas. Jadi saya lihat dari setiap papan tulis yang ada anak-anak itu menyepakati kelas itu bagi saya sudah budaya positif ya, di mana mereka saling mengingatkan, saling memberikan motivasi gitu dengan menuliskan setiap tugas yang ada pada setiap mata pelajaran gitu. Jadi mereka menyepakati bahwa setiap ada tugas silakan untuk dicatat. Gitu. Jadi pencatatan tugas harian kelas. Iya, betul. betul. Jadi mengingatkan seluruh kelas untuk Iya. mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Betul. Seperti itu ya Bu Dewi. Iya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Berikutnya yang keempat, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ya, jadi semua siswa harus berkontribusi untuk mencatat keyakinan kelas. Ya, jadi satu orang satu keyakinan kelas. Kemudian terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Seperti itu. Oke, bagaimana prakteknya? Seperti ini, Bu Ayu. Ya. Ya, prakteknya yang pertama, ya, memberikan kesempatan bagi semua warga sekolah, warga kelas untuk menulis keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas nanti ditulis, ya. Kalau saya praktiknya kemarin menggunakan sticky note, jadi masing-masing siswa itu menuliskan keyakinan kelas yang mereka mau dengan menggunakan sticky note atau bisa langsung ditempel pada papan tulis. Ya, jadi masing-masing anak menuliskan apa sih yang mau, yang ingin dia ungkapkan untuk disepakati bersama. Nah, setelah itu diidentifikasi keyakinan kelas tersebut. Misalnya ada bahasa-bahasa yang sama, misalnya masuk kelas tepat waktu, kemudian tidak terlambat, terus apa lagi? Nah, kita jadikan satu, kita list, bahwa berarti ini harus disiplin waktu, seperti itu. Kita kelompokkan, boleh kelompok-kelompokannya pada papan tulis atau pakai kertas atau pakai sticky note ditempel, seperti itu. Nah, setelah dipilih, di list, kemudian ditinjau kembali mana yang mau dipilih dan disepakati oleh kelas. Karena tadi tidak boleh terlalu banyak, bisa 5 atau bisa 7 saja. Itu ya Umi ya? Ya. Oke, baik. Nah, yang terakhir, setelah dipilih, di list, kemudian ditulis, ya, ditulis, kemudian ditempel dan ditandatangani oleh guru, terutama wali kelas sebetulnya ya, wali kelas dengan siswanya di kelas. Jadi itu harus ditaati oleh seluruh anggota kelas karena dibuat secara bersama-sama seperti itu. Kemudian ini contohnya yang sudah saya lakukan di kelas ya, menjadi kesepakatan kelas. Ada di sini harus jujur. Kemudian ada lagi harus menggunakan kata-kata yang baik, harus menghormati guru, harus bertanggung jawab. Nah, saya tempel seperti ini. Keyakinan kelas anak-anak saya tempel, kemudian kita list seperti ini. Nah, setelah kita list, kita kelompokkan ada 3 keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh kelas, sehingga nanti dibuat bentuk padi, kemudian kita tempel di kelas untuk dijalankan bersama-sama. Nah, hal inilah yang akan nanti menimbulkan motivasi
sisi jadi kita tidak akan lagi kesusahan untuk mendisiplinkan anak, karena ini sudah menjadi janji mereka yang membuat, mereka yang akan menepati. Insya Allah mereka akan disiplin secara tidak langsung, karena mereka akan malu terhadap apa yang mereka sepakati. Ya. Jadi tidak hukuman bentuknya adalah kesadaran dari diri mereka sendiri. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya CGP berikutnya adalah Bapak Arif. Ya, saya persilakan kepada Pak Arif. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Hamid, Bu. Itu luar biasa. Alhamdulillah, ini menjelang siang bagaimana nih kesepakatan kelasnya? Kan tadi sudah dibahas nih tentang keyakinan kelas dengan Bu Hamid. Sekarang kita mau istirahat dulu atau gimana nih? Atau lanjut saja? Lanjut aja? Lanjut ya? Oke, siap, laksanakan. Terima kasih. Tuh, masuk aja. Laptop ibu aja yang dibawa. Iya. Nah, tadi sudah dibahas dari Bu Ayu. Tadi bahas apa Bu Ayu ya? Bu Irma? Reward ya? Oh, penghargaan. Ya? Teori motivasi. Terus penghargaan dari reward ya. Gimana tuh penghargaan tuh, bagus atau tidak tadi? Bagus ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Terus Bu Hamid tadi membahas apa nih? Keyakinan kelas. Iya, apa sih keyakinan kelas? Bu Dewi tadi? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh bersama. Oke, seperti oleh bersama. Berarti di dalamnya termasuk. Mungkin dalamnya nanti ketika keyakinan kelas itu ada konsekuensi. Oke, sip. Jadi situ ada konsekuensi ya Bu ya, bukan hukuman ternyata ya, jadi konsekuensi. Terus kalau kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu guru termasuk di dalamnya atau tidak Bu tadi? Seharusnya ada di dalam. Harusnya di dalamnya Bu ya, jadi guru dan siswa kayak gitu ya. Jadi sebagai mungkin nantinya sebagai pemantau juga. Oke, sip. Nah, Demikian Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditambahkan lagi terkait sudah? Terima kasih. Enggak, Bu Hamidah. Terima kasih Bu Ayu, Bu Retno dan Pak Arif. Hanya menambahkan tadi ada diseminasi mengenai keyakinan kelas. Mudah-mudahan harapan saya Bapak Ibu wali kelas bisa menerapkan keyakinan kelas di tiap kelas masing-masing agar disepakati dan menjadi kontrol disiplin positif, sehingga budaya positif yang kita diseminasikan bisa terimplementasikan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas partisipasi luar biasa. Kita berikan applause untuk kita semua. Baik, dengan berakhirnya sesi barusan tanya jawab dengan materi yang segitiga restitusi ini, mudah-mudahan ya kita dari calon guru penggerak nanti akan menyampaikan bagaimana hasilnya ini seperti apa dan mengkomunikasikan dengan manajemen sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah, terkait yang tadi disampaikan juga bahwa materi ini memang sangat dibutuhkan untuk lingkungan sekolah kita, sehingga bisa terbentuk suatu keyakinan sekolah yang dapat disepakati atau diyakinkan oleh semua warga sekolah Cahaya Madani Banten Public School. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih dari kami atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ya, Umar silahkan duduk. Ya. Gimana kabarnya Umar? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Umar tahu nggak kenapa Umar dipanggil sama ibu? Kurang tahu. Baik. Umar, kebetulan Umar kan ibu wali kelasnya Hamidah. Nah, ibu dapat informasi dari Pak Ahmad. Tahu Pak Ahmad? Iya, guru apa? Guru matematika. Iya, beliau mengatakan bahwa Umar sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Apa benar begitu? Benar, Miss. Ya, baik. Kenapa Umar melakukan hal seperti itu? Karena saya kurang suka pelajaran matematika. Oh, begitu. Ya. Baik, nggak apa-apa. Ibu juga pernah punya salah ya. Pernah sekali tidak masuk pelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik. Masih ingat gak kesepakatan dengan Pak Ahmad mengenai pelajarannya Pak Ahmad? Masih, Miss. Coba diceritakan. Apa kesepakatannya dengan Pak Ahmad? Harus masuk kelas tepat waktu. Terus juga menyimak dan sama hargai belajar. Ya, terus kalau tidak masuk itu berapa kali ada konsekuensi nggak dari ketidakhadiran Umar dalam pelajaran matematika? Harusnya ada dari pertimbangan Pak Ahmad sendiri, Miss. Ya, apakah Umar berapa kali tidak masuk? Sekitar 3 kali atau 4 kali, Miss. Nah, apa kesepakatan dari ketidakhadiran Umar selama 3 kali? Apakah tidak masuk, tidak boleh ikut PAS ataukah ulangan harian? Atau bagaimana kesepakatan kelasnya dengan Pak Ahmad? Harus nyusul nilai, Miss. Jadi harus nyusul nilai kehadirannya biar ketutup. Baik, nah karena sudah 3 kali berarti Umar melakukan tidak melakukan kesepakatan yang sudah dijanjikan Pak Ahmad ya. Baik, oke, baik. Nah, menurut Umar apa yang harus Umar lakukan agar tidak terulang kembali pada pelajaran matematika Pak Ahmad? Harusnya saya lebih disiplin lagi sih, Miss. Dan saya harusnya sadar diri bahwa saya ini butuh pelajaran matematika ini dibutuhkan untuk masa depan saya. Jadi kedepannya saya harus masuk ke kelasnya dengan tepat waktu dan juga dengan ikhlas, Miss, agar saya ini juga belajarnya itu bisa lebih masuk gitu, Miss. Gak ada rasa di dada yang gak ikhlas gitu. Biar lancar. Biar lancar ya, jadi agar tidak terulang kembali berarti Umar harus masuk kelas tepat waktu, tidak boleh membolos, harus berusaha menyukai bahwa pelajaran matematika itu penting karena setiap masuk ke perguruan tinggi itu matematika sangat dibutuhkan ya. Oke, baik. Dari apa yang Umar sampaikan, Ibu merasa bangga ya bahwa Umar sudah mengakui apa yang kurang dari Umar terhadap pelajaran matematika. Nah, Ibu hanya ingin melihat nanti kedepannya Umar harus lebih baik lagi, harus rajin masuk kelas pelajaran matematika. Bagaimana? Ya. Baik, Miss. Ya, terima kasih ya Umar. Ini ruang konsultasi, nanti Umar langsung bisa ikut kelas berikutnya. Ya, oke. Terima kasih, Miss. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya rasakan mengenai konsultasi tadi. Nah, dibanding yang sebelumnya itu teguran yang biasa guru berikan itu teguran di tempat. Nah, teguran di tempat itu membuat siswa menjadi tidak nyaman karena saat itu misal kamu belum mengumpulkan tugas. Nah, itu di depan kelas dan disaksikan oleh seluruh kelas. Jadi siswa-siswa itu melihat ke siswanya dan membuat siswa itu tidak nyaman. Nah, dibanding yang sebelumnya, teguran konsultasi yang tadi yang kurikulum merdeka itu menurut saya itu lebih nyaman karena tegurannya itu dari guru ke siswanya sendiri dan personal itu sifatnya dan membuat siswa itu lebih nyaman kalau menurut saya. Dan itu saja menurut saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan konsultasi kurikulum merdeka dengan konsultasi saat kurikulum lalu. Ya. Jadi menurut saya ada plus minusnya ya. Kalau di kurikulum ini kan mereka menegur dengan cara yang lebih halus, yang tidak menunjukkan kata-kata negatif dan lain-lain dan sebagainya. Jadi kalau
menurut saya dalam kurikulum Merdeka ini teguran seperti itu bisa langsung masuk ke dalam hati. Jadi kayak wah iya ya yang ditegur betul juga ya kayak gitu. Tapi menurut saya ada negatifnya. Kalau misalnya siswa tersebut memang yang sudah susah hatinya, kalau untuk konsultasi seperti itu menurut saya kurang efektif. Jadi lebih bagus dalam teguran yang dengan hukuman, atau seperti dulu di depan kelas langsung diomongin kamu belum ngerjain tugas seperti itu. Ya menurut saya seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.